Masih di Satu Meja Forum, Bung Ferry, tadi mau protes apa? Ya. Situasi lagi tekanan geopolitik, orang bilang mau syaratkan kita harus kompak, tapi Bung Ferry mau protes apa nih kira-kira? Saya protes Bang Fahri dulu. Sebagai tokoh demokrasi senior ya. Senior loh, ini senior. Pernyataan beliau tuh agak janggal bagi saya. Yang mana? Publik diminta mengerti gaya dialektika presiden. Sebaliknya harusnya menurut saya presidenlah belajar mengerti apa yang dirasakan publik. Tidak punya kekuasaan yang bisa dan ada itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Tiba-tiba malah dikatakan makar, presiden ngerti. Rakyatnya sedang kecewa dengan dia. Ada baiknya dia memastikan kebahagiaan lain yang bisa membuat orang bahagia. Itu cara presiden, sebagaimana banyak presiden dalam teori-teori sistem presiden sebagai presiden yang baik ya. Jadi kalau melihat masyarakat sebagai konsumen kebijakan. Ya, jadi bukan sebaliknya. Di titik tertentu kalau teman-teman di pemerintahan menyadari presiden itu terlalu panjang daya bicaranya, terlalu banyak sehingga menyisakan berbagai pertanyaan dengan sikap-sikap. Pada titik tertentu mungkin presiden lebih banyak bicara soal data-data terbaru, kebijakan yang taat hukum. Yang dikritik orang Mas Yogi adalah pernyataan beliau itu dadakan, gentengisasi, dadakan. Tidak ada di Bappenas, tidak ada visi misi. Dadakan Tidak ada. Rancangan konsep nasionalnya tidak ada di rancangan pembangunan nasional jangka manapun. Ini yang harus ditahan. Spontanitas oke, tidak dalam perencanaan. Tapi kalau ini dampaknya gara-gara baik, orang-orang pintar ini di lingkaran layers ketiga dari istana. Sementara layers pertamanya orang-orang juga tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk menyampaikan isu-isu secara benar kepada publik. Akibatnya terseretlah presiden dengan data yang salah, cara berbicara yang tidak benar, dan sikap yang juga menurut saya bermasalah. Itu persoalannya. Dan bagi saya kalau tudingan makar ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan presiden, bagi saya presiden tidak punya jiwa militer yang kuat juga. Meskipun sampai hari ini dari presiden belum ada. Jadi nggak pernah presiden mengatakan takut makar atau kemudian mengatakan itu makar, nggak pernah loh. Ya, orang-orang di sekitar istana itu gambaran istana, gambaran presiden pemimpinnya. Tapi begini Bang Ferry, secara seperti saya berlebihan bacakan menafsirkan. Tadi, kalau ada yang menafsirkan juga rasanya sah-sah saja ya. Tafsir. Kalau kita lihat pasal tadi itu, kalau yang menafsirkannya tukang bakso sebelah istana nggak apa-apa Bang. Ini orang istana Bang. Begini loh, begini loh. Saya pun kalau membaca ini, kalau misalnya tadi membuat presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, seperti kata Bang Ferry tadi itu, dikunci misalnya secara fisiknya, atau didatangin massa, lalu diteror, lalu dipukuli, pasal ini berlaku kalau buat saya. Dan itu tidak ada sejauh ini. Jadi begini, ketika Anda menggalang massa, demonstran dan tidak terkendali, hal-hal semacam itu kan bisa terjadi. Dan pada titik itu ya, apalagi kalau bukan makar namanya. Kalau itu kan tidak ada yang mengatakan. Makanya pasal 191, 192 dan 193 itu perlu dipahami baik-baik. Kata 193 soal menggulingkan pemerintah, baca penjelasannya. Penggulingan itu berkaitan dengan meniadakan pemerintah dan mengubah struktur pemerintah. Apa hebatnya Profesor Saiful Mujani mengubah dan meniadakan pemerintah? Jadi tindakan pemerintah lah merespon. Keberanian mengkritik itu menjadi sesuatu yang kemudian terkesan jahat, makar kepada pemerintahan yang sah dan segala macam. Bagi saya ini cara respon istana melihat publiknya. Ini orang pintar loh. Begini loh, kalau Bang orang Ferry, pintar tuh harusnya didekati cara baik-baik. Nah ini malah kemudian yang dikatakan Presiden Prabowo dengan orang di sekitarnya. Saya tapi saya bacakan lagi ya, pasal tapi 196 Presiden Prabowo sebagai KUHP pemegang baru, kekuasaan. Ayat 2, setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Jelas ini kalau secara konstitusional. Masalahnya omongannya itu, statementnya itu dalam koridor konstitusi atau tidak. Kalau dari perlu diingat ya dong. Misalnya begini nih, kebebasan berpendapat, ada oposisi nih ya, sikap itu kan oposisi ada misalnya undang-undangnya. Misalnya beliau misalnya ini tidak bagus kebijakannya. Kebijakan yang bagus itu harusnya begini-begini.
nanti tahun 2029 kita akan cari atau kita pilih presiden yang baru. Itu kan nggak bisa dipersoalkan. Saya setuju dengan penjelasan beliau ya. Orang, karena beliau walaupun tidak hadir paham apa yang kami bicarakan di yang hadir. Saya mau ke Prof Ikrar. Saya jelaskan kalau Pak Ikrar memang karena presiden yang memulai kalimat yang berbahaya yaitu menertibkan itu maknanya bisa merusak, menakutkan. Kebetulan setelah menertibkan itu Andri Yunis disiram. Iya. Saya jadi mau menakutkan bagi kami semua. Saya mau mendudukan ke soal Andri Yunus ya, kita mau proporsional. Keliru. Kalau proporsional sampai hari ini presiden belum pernah mengucapkan bela sungkawa kepada kawan kami Andri Yunus. Siap dalam setiap pemerintahan presiden kita di era reformasi ini ada saja oknum-oknum yang melakukan semacam itu. Zaman Ibu Megawati terjadi pembunuhan terhadap Munir. Kapan pembunuhan terhadap Munir terjadi? Pada zaman Ibu Megawati jadi presiden. Pada zaman Pak SBY ada oknum-oknum yang menyerang LPC Bongan, main hakim sendiri, dieksekusi itu. Nah, pada zamannya Pak Jokowi ada penyiraman kepada yang namanya Novel Baswedan. Kenapa sekarang begitu ada kejadian serangan terhadap aktivis namanya Andri Yunus yang disalahkan Pak Prabowo? Menurut saya jam to conclusion itu. Begitu loh, tolong saya dibantah gitu loh. Karena ada ucapan menertibkan. Tunggu, kami tahu itu antek-antek bekerja, siapa yang membiayanya. Gini tolong proporsional Pak Ferry. Karena Bang Kodari, karena sudah dua-duanya saya mau supaya memberikan kesempatan dulu. Oh, persoalan ini bukan hanya Pak Prabowo, terjadi di era sebelumnya. Prof Ikrar tadi sudah menyampaikan itu, pernah juga diundang presiden untuk berdialog. Apa komentar? Ya, jadi kami waktu itu, saya sebenarnya sebagai mantan duta besar juga ya di Indonesia ya. Saya pikir saya diundang juga sebagai mantan duta besar, rupanya saya sebagai peneliti dalam bidang politik dan apa yang Prof Ikrar tangkap? Ya beliau mengatakan misalnya bahwa kita udah ini kok persoalan Aceh dan Sumatera itu udah ditangani dengan baik. Berapa biayanya yang saya nggak perlu katakan di sini ya, karena memang ada perbedaan antara teman-teman di Aceh itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya. Kemudian juga misalnya bahwa Aceh itu udah banyak yang udah kita bangun, nggak ada lagi orang tinggal di tenda dan sebagainya. Kenyataannya masih. Ya. Ini contoh saja. Saat itu gimana Presiden merespon pengamat? Saat itu kan dikumpulkan kan pengamat-pengamat. Menurut pandangan Prof. Jadi begini ya, jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo misalnya ya, bahwa kita sudah melakukan suatu pemapasan dari berbagai anggaran itu ya. Dan efisiensi. Efisiensi, katanya ada anggaran sekitar 300-an triliun rupiah gitu kan. Dan ternyata itu bukan dari hasil efisiensi. Ini adalah suatu apa yang disebut dengan loan yang memang belum digunakan oleh negara, itu aja. Apa yang Prof Ikrar sampaikan dari pertemuan dengan Pak Prabowo? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa itu adalah hasil dari efisiensi, ternyata itu adalah standing loan yang belum dipakai oleh pemerintah misalnya kan. Kemudian juga berapa biaya untuk misalnya perbaikan kembali di Aceh dan juga di berbagai wilayah Sumatera itu. Katanya anggarannya sekian gitu kan. Padahal kalau dilihat dari anggaran yang sebetulnya udah digunakan, kemana itu uangnya? Karena kan masih banyak sekali persoalan-persoalan di tanah Aceh dan juga Sumatera Barat itu yang belum terselesaikan dengan baik. Bahkan hingga hari ini ya. Enggak, ini contohnya. Jadi begini loh. Jadi kami ini bukanlah orang-orang yang kalah dalam pemilu ya. Tapi kami ini adalah orang juga yang memiliki nasionalisme dan juga ingin berpartisipasi. Ya, ingin berpartisipasi. Kita mengingatkan, saya beri contoh misalnya, Pak Prabowo, ya, jangan Anda kemudian bicara bahwa kita akan tetap ada di BOP, misalnya kan. Keluar dari BOP karena ini suatu hal yang tidak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Israel dan juga agresor Amerika Serikat ya, yang kemudian Anda tahu menyerang Iran misalnya, bukannya ngurusin Gaza. Ada penjelasan tersendiri soal ini, artinya ada strategi lain. Iya, strategi lain. Jadi pertanyaan kita juga ya, mengapa kemudian sekarang kita nggak membantu Iran yang jelas-jelas dijajah oleh penjajah gitu kan, tapi malah membantu
penjajah dan bergabung dengan penjajah dan agresor. Satu lagi, apakah kemudian kami nggak punya patriotisme? Punya. Kenapa? Kita udah mengingatkan juga Pak Prabowo itu di dalam undang-undang yang disebut Agreement on Reciprocal Trade, itu sangat merugikan Indonesia dan Indonesia benar-benar diinjak kedaulatannya. Faktanya dari oleh rencana Trump. 32% bisa menjadi 15%. Ya, sekarang ya, kalau Anda lihat ini kan kita cuma berkurang dari 32 menjadi 19. Ya. Padahal 15. kalau untuk most favored nation itu bisa antara 12 sampai 15% gitu kan. Angka 19 itu angka maksimal, Prof. Ikrar. Oh, realisasi tunggu itu. dulu Bahkan ya. beberapa kan tidak ada Untuk tarifnya most sama favored sekali. nation itu Untuk harusnya mayoritas 6%. produk kita nggak punya tarifnya justru. Nah, kita kenapa kemudian tidak menolak itu, sementara Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri Ya mengatakan kan begini, memang yang presiden tidak punya namanya hak untuk itu. reciprocal trade ini kan memang selama ini Amerika kan defisit terhadap kita kan, dia berusaha menyeimbangkan dong. Yang penting adalah Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, apa iya diksi penertiban itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penyiraman? Saya nggak yakin, tapi Bang Fahri jangan dijawab dulu Bang, kita harus jeda kalau yang satu. ini nyambungin barang nggak nyambung.